Sedikit dong soal karakternya di film Sayap-Sayap Patah, menjadi siapa gitu? Ada seseorang gembong teroris bernama Leong. Dia adalah bisa dibilang level tinggi di bidang eksekusi di teroris. Itu aja paling. Nah, waktu awal mula ditawarin memainkan karakter seorang teroris itu seperti apa reaksi lu gitu, Mas Iwa? Terus apa yang maksudnya alasan apa sampai akhirnya lu mau? Secara childish ya, secara kekanak-kanakan ya, gue cuman ini menarik karena gue harus memerankan sesuatu yang gue benci. Oh, oke. Itu gimana mungkin ya? Gue nggak pernah suka, kekerasan. Oke. Gue nggak pernah suka tiba-tiba mencuali agama gue dengan hal kayak gitu loh. Karena gue di situ juga gitu loh. Lu kok bisa ngaklaim gitu aja gitu. Ya ada lah pasti perasaan kita kayak enggak gitu lagi, yang diajarin guru gue nggak gitu, ajarin orang tua gue nggak gitu. Ya udah, tapi intinya justru ketika di sini gue akhirnya bisa yang tadi gue sentuh, ketika gue ketemu ya mereka manusia juga, makin luas lagi. Tapi kalau dibilang emang reaksi gue secara kekanakan waktu itu gue bilang begini, dan gue harus memerankan sesuatu yang gue benci. Siap gue jalan. Ayo. Tapi saat lo harus berinteraksi dengan pelakunya secara langsung tuh sempat ada penolakan nggak sih Mas dari mereka buat cerita Alhamdulillah ya, secara enggak. ini gitu? Ya makanya ketika gue niatin gue berangkat dari rumah, setiap hari itu mereka ya gue ketemu manusia juga kok. Mereka perlu jamban juga, mereka makan juga, perlu makan juga, sama sama gue, nggak ada bedanya. Ya mungkin mereka punya cita-cita yang emang berbeda aja sama gue, dan melakukan sesuatu itu dengan cara yang emang buat gue gitu ya salah. Itu doang. Tapi intinya gue cari titik temunya gitu. Titik temunya apa ya? Kita manusia gitu. Ya kan, biar kata kamu orang kita mesti cari titik temu kan. Gue cari apa. Oh, gue manusia. Selama gue pegang terus titik temunya itu, ya kita sama-sama nyaman. Tapi susah nggak sih buat ngedalamin peran buat jadi gembong teroris nih? Yang jelas ada effortnya sih. Iya. Yang jelas ada effortnya. Dan mungkin sangat berbeda sama diri lu sendiri kan, maksudnya ada beberapa karakter itu. Dan apa yang harus lu dalemin gitu? Ya sebenarnya kita juga manusia pasti kenal, ada rasa marah, ada rasa sebel, ada rasa pengen memberontak, ada. Mungkin yang membedakan adalah ketika emang rasa marah itu dituangkan dalam bentuk satu pergerakan yang emang konsisten, itu panjang, itu bukan gue gitu. Gue bisa marah sama lo hari ini juga bisa berdebayan lagi paling gitu kan. Nah itu yang mesti gue pelajari gitu. Apa sih value apa sih yang mereka bikin konsisten dan tetap kekeh dengan emang kalau gue adalah paling benar dibandingin yang lain. Itu aja. Mungkin ada tuntutan fisik sih karena kan udah ada jenggot nih. Mungkin juga karena supaya Yang jelas olahraga sih, gue jalan olahraga, mulai jogging lagi, mulai angkat beban dan lain sebagainya karena emang banyak gerakan fisik yang emang dituntut di ini. untuk penampilan mungkin jenggot-jenggot itu juga dipiara biar Iya. ya. Berapa lama tuh nunggu ini Mas 2 Jenggot? bulan setengah. Tapi gue dulu pernah lebih panjang dari itu pernah. Oh, oke. Tapi dituntut seberapa panjang mungkin ada? Enggak ada tuntutan ya. Kalau emang mungkin kalau kepanjangan mungkin bakal dipotong kali ya. Gue losin aja. Tapi merasa nyaman Kang jenggotan. Makanya gue pikir tadi emang ada tuntutan, tapi setelah film ini gue nggak tahu nih bakal gue potong apa enggak. Masih belum tahu. Ada ya enak aja gitu, ada mainan gitu. Ada ini gitu. Tapi Mas Iwa menurut tuh setelah mendalami karakter teroris, gembong teroris gitu, dan sampai akhirnya lu mengubah pendapat tuh kah tentang teroris yang tadinya lu benci banget gitu? Akhirnya gue bisa memilah, gue membenci tindakannya bukan manusia. Oh, oke. Gitu apa? Akhirnya gue nggak ngerasa berhak buat membenci manusianya gitu. Yang gue benci, gue sampai sekarang masih membenci tindakan itu. Mungkin gitu, dan bukan mungkin, pasti gitu. Dan gue nggak pengen, ini cuma simpel, gue nggak ngomong bangsa, tapi gue nggak pengen anak gue hidup di atmosfer yang seperti itu. Itu aja gue dari ngeliat anak aja gitu. Tapi akhirnya gue dapet bahwa akhirnya ketika gue membenci satu tindakan, nggak perlu gue akhirnya membenci manusia-manusianya gitu. Makanya banyak banget gue ngerasa dapat hadiah ya. Ya, bukan hidayah ya, hadiah ya. Hadiah sama sebenarnya. ketika lo memerankan gembong kan lo pasti banyak sesuatu yang menjual agama. Dituntut gak untuk pinter-pinter membuat sebuah provokasi dalam bentuk agama dan segala macam? Maksudnya dituntut seperti itu nggak? Misalnya lo jago seperti itu gitu? Yang gue suka di sini adalah kita berusaha mengisikan simbol-simbol ini. Oke. Ya ibaratnya filosofi silat lah. Jadi jatuh jangan dipukul lagi. Oke.
Betul. gitu loh. Beberapa makanya gue bilang ada beberapa perubahan skenario gitu ya. Akhirnya kok enggak deh, jangan itu ya, kita benar-benar fokus emang tindakannya aja. Beberapa yang sifatnya emang lebih ke simbol-simbol yang seperti itu coba untuk ditinggalkan. Nah, kita benar-benar berjalan ya itu tadi ya tindakannya, jadi akhirnya emang sisi humanisnya lebih terasa gitu. Tapi ada kejadian bentrok langsung gitu, maksudnya yang membuat lo jadi cedera atau jadi apa gitu, ada nggak pengalaman-pengalaman yang seperti itu? Pengalaman di luar film, Ah, bentrok langsung. demo gitu. Oh, jangan deh, jangan ngomongin sini. Jadi itu bisa buat jadi pendalaman lo untuk nanti pada saat di set langsung wah gue harus ngingat momen-momen kayak gitu tuh. Ya, apa itu? Ya, Ada tapi ya gitulah pokoknya. Tapi belajar alatnya juga dong, apa? Senjata api juga dong, ikut belajar juga atau nggak mungkin sih? Karena emang ada level tertentu yang jadi kan pembagian tugas juga ada yang emang eksekusi, ada yang bagian emang bagian edukasi segala macam sebenarnya kan lengkap juga. Nah itu gue bukan di bagian yang itu yang pegang senjata dan lain sebagainya. lebih ke provokasinya ya. Lebih ke situ.